Itu harus dibangunkan cepat atau lambat. Ketika mereka telah berkultivasi ke tingkat ini, mereka akan menjadi kaisar selangkah lebih maju. Jika mereka hanya menggunakan Taoisme untuk memahami dunia, mereka tidak tahu berapa lama mereka akan mendapatkannya. Jadi pada titik ini, jika saya ingin menjadi lebih kuat, saya mulai mengejar kekuatan darah. Setelah mendengarkan penjelasan Putri Wenxing, Qin Yichan dapat dianggap memiliki pemahaman tentang kekuatan garis keturunan Kaisar Agung. Seperti kata Permaisuri Sixia, Bloodline Secret Realm tidak dapat dibangunkan dengan duduk di sana dalam kultivasi yang keras. Bahkan para senior seperti Kaisar Ke hanya bisa memberikan petunjuk, tetapi bahkan jika mereka dari ras yang sama, ranah rahasia di dalam darah mungkin tidak sama, jadi bantuannya terbatas. Dengan cara ini, setelah keturunan dari klan Rudi menginjak jalur kultivasi, sebagian besar dari mereka mengangkat ranahnya terlebih dahulu. Lagi pula peningkatan ranah kultivasi itu nyata. Dengan kata lain, jika Anda berlatih 10 tahun dalam retret, Anda akan mendapatkan keuntungan 10 tahun, dan Anda tidak akan pernah kehilangan uang, alih-alih mengandalkan kesempatan seperti alam rahasia garis keturunan. Terlebih lagi, peningkatan ranah berarti semua aspek visi, gengsi, dan perbuatan menjadi lebih kuat. Ketika mencapai tingkat tertentu, mereka akan mengejar cara-cara perbaikan lainnya. Alam Daohua hampir menjadi batas air. Bagaimanapun, alam Daohua yang normal dapat menghancurkan Dao Zun saat turun, dan kaisar yang naik tidak dapat diprediksi. Selain itu, Putri Wenxing juga mengusulkan agar ranah rahasia garis keturunannya tidak dapat dibuka terlalu lama. Ini membuat Qin Yichan penasaran, mengetahui bahwa kemurnian darah Putri Wenxing tidak diragukan lagi adalah kombinasi dari dua kekuatan Permaisuri Sixia dan Kaisar Ke. Tetapi menurut pendapat Putri Wenxing, itu adalah wilayah rahasia garis keturunan. Setelah garis keturunan diturunkan dari generasi ke generasi, kekuatan awal disembunyikan di dalamnya, dan mereka menggunakan garis keturunan peledak untuk memperkuat kekuatan alam rahasia itu tanpa batas, dan kekuatan tempur mereka meroket. Ini seperti membakar darah dewa, tetapi ranah rahasia garis keturunan tidak hambar, sebaliknya, itu sangat kuat. Bahkan Putri Wenxing lahir terlambat, dan kerajaannya tertinggal dari Fan Fan Star. Dia bukan tubuh dewa alami seperti Xiao Yuan Kue, tetapi dia tidak tertinggal di antara keturunan kaisar. Itu karena begitu ranah rahasia garis keturunan dibuka, itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Apakah untuk hidup? Coba pikirkan, saat aku bergandengan tangan, ada pola dewa yang tertinggal di sekujur tubuhku, tapi tidak secerah sebelumnya. Qin Yichan mengerti. Setelah Bloodline Secret Realm dibuka, manfaatnya akan selalu ada, dan pecahnya Bloodline Secret Realm akan membuat kekuatan ini semakin signifikan. Tapi selain itu, Putri Wenxing tidak bisa membantu terlalu banyak. Bagaimanapun, setiap ras berbeda. Selain itu, klan kaisarnya tidak kuat ratusan juta tahun yang lalu, atau bahkan bukan seorang kaisar sama sekali. Tetapi klan Heze tidak seperti ini. Pada era naga sejati, itu adalah seorang kaisar. Dan di era primordial, ada banyak kemampuan hebat. Bahkan pada saat itu, klan Heze memiliki pembangkit tenaga listrik kerajaan. Tetapi pembagian alam saat itu berbeda dari sekarang. Dan Dao Agung Surga dan Bumi sedikit berbeda dari hari ini. Tetapi kekuatan yang mengguncang bumi tidak diragukan lagi. Wen Qing masih memiliki bimbingan kaisar. Dan bahkan tanah suci kaisar. Masih ada darah kaisar yang perkasa. Sehingga anak-anak kaisar dapat mencoba menyerap darah yang lebih kuat dan lebih murni. Cobalah untuk membangunkan dunia rahasia. Tapi sekarang, darah Heze Qin Yichan murni. Tetapi apakah masih ada darah Heze di dunia ini? Qin Yichan berdiri ke langit untuk waktu yang lama. Merasa bahwa bahkan jika dia bukan satu-satunya bibit dari klan Heze, dia hampir sama. Beberapa hari kemudian, Qin Yichan mengetahui berita lain yang mengejutkannya. Faktanya, dalam perjalanan mereka kembali ke surga kaisar, inkarnasi kaisar yang luas melakukan perjalanan jauh-jauh, tetapi dewa mereka membuat gerakan yang menakjubkan. Gol dari tembakan tersebut bukanlah Heze Zudi, tapi mencegat Xie Feiling. Yang lebih tidak terduga bagi Qin Yichan adalah bahwa pria yang bergabung dengan Raja Changmang adalah Dewi Pembunuh Dewa yang duduk di gerbang iblis. Kedua pembangkit tenaga listrik bergabung untuk membunuh mata sejati Raja Jahat di Buayan. Namun, apa yang membuat klan Xiawang bersuka cita, tetapi Qin Yichan sedikit kecewa. Tampaknya klan Xiawang telah lama berharap bahwa begitu mata asli Raja Jahat Xie Feiling muncul, Kaisar akan mendambakannya, jadi ada banyak kekuatan. Temui Xie Feiling. Namun, kekuatan bertarung Kaisar Changmang dan Panglima Dewa Pembunuh Surgawi juga sangat menakutkan. Mengalahkan kekuatan beberapa klan Xiawang. Dan akhirnya, Patriark Xiawang terkejut dan menembak dirinya sendiri. Dikatakan bahwa Xie Feiling pernah ditebas oleh Kaisar besar yang memegang cabang pohon yang besar. Darah dan dagingnya kabur. Tulang iblisnya hancur. Dan hidup dan mati tidak diketahui. Setelah intersepsi ini, kemarahan klan Xiawang dapat dibayangkan.
dan kemarahan serta teguran dari klan Kaisar Ke tidak disebutkan. Dikatakan bahwa sekarang pembangkit tenaga listrik Yin Li Guan berkumpul dan pedang sedang berperang dengan Zenmo Guan. Pertempuran miliaran dewa dan iblis. Pertempuran kekaisaran ini semakin seru. Qin Yichan menghela nafas. Dia mengira Peng Zetian baru saja membicarakannya pada saat itu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mencegat Xie Feiling ketika dia keluar dari tanah Hezezu. Sebaliknya, dia dikirim, dan dia masih mampu membunuh para dewa. Namun, tampaknya Raja Jahat itu benar-benar tirani untuk membiarkan Dewi Surga membunuh yang tampan, sehingga banyak kekuatan besar yang takut akan pertumbuhannya. Tetapi setelah memikirkannya, Qin Yichan tidak senang. Xie Feiling menyuruh orang dicegat. Mengapa saya tidak dicegat? Apakah menurut Anda saya lebih rendah dari Xie Feiling? Bukankah itu layak untuk dicegat? Tidak, aku pasti terlalu tampan. Orang tua dari klan kekaisaran malu pada diri mereka sendiri. Namun, jika berbagai kaisar dapat mengetahui sirkuit otak Qin Yichan, saya bertanya-tanya betapa marahnya itu. Faktanya, intersepsi Qin Yichan tidak kurang dari Xie Feiling, dan yang kuat yang ditemui bahkan melampaui komandan Dewa Pembunuh Surgawi. Antara lain, mobil hantu, salah satu dari 10 monster besar Istana Iblis Kuno, adalah orang kuat yang terkenal di dunia. Ditambah dengan fakta bahwa ketika Kaisar Changmang meninggalkan klan Changmang, dia sengaja atau tidak sengaja mengungkap sedikit keberadaannya, dan sebaliknya, dia menakuti dua Raja Surgawi yang agung dan banyak orang kuat. Apakah Qin Yichan kembali ke alam surga Kaisar mengejutkan atau tidak berbahaya atau tidak? Begitu intersepsi ini keluar, sensasi yang ditimbulkan jauh lebih dari itu. Pengadilan Surgawi tidak bisa menahan untuk bertanya-tanya apakah klan Changmang akan bergabung dengan Kaisar Ke Clan. Qin Yichan tidak terlalu peduli tentang ini. Ketika berita tentang nafas Xie Feiling datang, dia mungkin bisa minum sedikit dengan gembira. Namun, setelah setengah hari, Putri Wenxing berlari kembali dan dengan tenang mengatakan kepadanya, Paman Tian baru saja membunuhnya dan ibunya. Dia yakin bahwa Xie Feiling terluka parah dan ditembus oleh kekuatan besar dari pohon besar itu. Apakah Anda dapat mempertahankan hidup Anda tergantung pada seberapa banyak klan Siawang bersedia membayar? Tetapi Xie Feiling ingin melompat lagi dalam waktu singkat. Qin Yichan mendongak. Itu hal yang bagus. Tapi, apa hubungannya dengan kita? Putri Wenxing meremas pinggangnya dengan tangan gioknya. Mengapa tidak? Xie Feiling telah berhenti memasak. Kayu, kamu harus mengambil kesempatan untuk menjadi orang pertama di generasi muda dari alam surga Kaisar. Kamu ingin kayu. Xie Feiling tidak bisa membunuhmu. Fan Wanxing sudah lama menjadi kekalahanmu. Setelah kamu memiliki darah Heze, Xiao Yuan Kue akan menghindarimu. Dari sudut pandang ini, lihatlah surga Kaisar. Selain jauh lebih buruk dariku, kamu sudah sangat kuat.